Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Susanti selaku pengampu mata kuliah Pemuliaan Tanaman Toleran Abiotik kelas B. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari pertama Vita Isnani Alfiani dengan NIM A1D019042. Perkenalkan, nama saya Raina Liga Hasanah dengan NIM A1D019066. Izinkan kami untuk mempresentasikan Sebelum membahas lebih jauh terkait perakitan varietas cekaman salinitas, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu salinitas dan mekanisme terjadinya salinitas. Suhartini dan Haryo Sudarmo pada tahun 2017 mengartikan salinitas sebagai suatu keadaan di mana terlarutnya garam yang berkonsentrasi tinggi dalam jumlah berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan dampak buruk bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian menurut pendapat Munz and Chester pada tahun 2008, pengaruh negatif dari salinitas yaitu rendahnya potensial osmotik larutan tanah, ketidakseimbangan unsur hara, pengaruh ion spesifik, dan kombinasi dari berbagai faktor tersebut. Kadar garam dalam tanah yang tinggi berpengaruh terhadap fisiologi, morfologi, dan biokimia tanaman, bahkan ke tingkat molekuler tanaman itu sendiri. Keseimbangan osmotik sangatlah penting bagi tanaman yang tumbuh pada kondisi cekaman salinitas. Ketidakseimbangan osmotik berpengaruh terhadap turgor, dehidrasi sel, hingga berakibat kematian sel. Cekaman salinitas menyebabkan tanaman menderita kekeringan fisiologis sehingga tanaman tidak dapat menyerap air secara optimal, sehingga kadar air relatif pada tanaman akan menurun. Penurunan kadar air relatif pada daun ini dapat menunjukkan tekanan turgor juga menurun, sehingga dapat mengganggu proses perluasan sel. Lalu, bagaimana mekanisme terjadinya salinitas pada tanaman? Mekanisme pengaruh salinitas pada tanaman bekerja seperti racun, di mana kation monovalen seperti K+ dan Na+ dapat menyebabkan dispertikoloid protoplasma, hingga terjadi disorganisasi, kecuali apabila diimbangi oleh Ca+ serta permeabilitas membran sel yang dapat dirusak oleh konsentrasi NaCl yang tinggi. Kerusakan ini dapat diperbaiki dengan penambahan unsur Ca. Tanaman yang mengalami keracunan Na akan menunjukkan beberapa gejala yang ditandai dengan mengeringnya tepi bagian ujung daun. Demikian juga keracunan Cl. Gejala tersebut sangatlah sulit dibedakan dengan gejala kekeringan. Pengaruh racun dari beberapa ion tertentu seperti natrium dan klorida yang lazimnya terdapat pada tanah bergaram akan menghancurkan struktur enzim dan makromolekuler lainnya. Kemudian dapat merusak organel sel, mengganggu fotosintesis dan respirasi, serta menghambat sintesis protein dan mendorong terjadinya kekurangan ion. Kemudian pada tahun 2006, Sipayung dalam jurnalnya menyatakan pendapat bahwa cekaman salinitas itu mempengaruhi perkecambahan dengan cara mencegah penyerapan air dan juga memasukkan ion beracun ke dalam embrio atau bibit. Tingkat toleransi tanaman terhadap cekaman garam akan jauh lebih besar selama perkecambahan biji daripada selama fase berikutnya, seperti misalnya pertumbuhan bibit dan perkembangan tanaman. Dan ada lagi nih pendapat dari Xiong pada tahun 2002. Beliau berpendapat bahwa pada dasarnya kadar garam yang tinggi dalam tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui 4 mekanisme, yaitu yang pertama, ada tingginya kadar garam yang menyebabkan stres osmotik. Kemudian yang kedua, penghambatan dalam
penyerapan K+ yang merupakan nutrisi utama tanaman. Yang ketiga, ion Na+ pada kadar yang tinggi bersifat toksik terhadap enzim sitosolik. Dan yang terakhir adalah konsentrasi garam yang tinggi memacu stres oksidatif dan kematian sel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme ketahanan dan idiotipe varietas toleran salin. Nah, jadi mekanisme ketahanan pada varietas toleran salinitas bervariasi tergantung dari jenis tanamannya. Nah, pada dasarnya ketahanan terhadap salinitas dapat dicapai melalui dua mekanisme, yaitu ada salt excluders dan salt includers. Salt excluders ini mempunyai kemampuan mengeluarkan garam dari jaringan tanaman atau organ tertentu. Salt excluder juga mencegah agar garam tidak sampai ke tajuk dalam konsentrasi yang tinggi. Garam yang diserap dalam jumlah tinggi ini diserap kembali dari jaringan xilem, kemudian disimpan atau dikeluarkan ke dalam tanah. Nah, salt excluder mempunyai kandungan Na+ dan sealmin rendah pada jaringan karena selektivitas membran menyebabkan penyerapan K+ melebihi Na+. Kemudian yang kedua ada salt includers. Salt includers ini mampu mengatasi konsentrasi garam tinggi dengan menyimpan sejumlah besar garam ke dalam bagian-bagian tertentu seperti vakuola sel mesofil. Nah, beberapa tanaman juga memiliki kelenjar khusus pada daun yang mampu mengeluarkan garam dalam konsentrasi tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih toleransi kacang hijau menghadapi kondisi dari lingkungan salin. Nah, jadi toleransi kacang hijau ini berhubungan dengan proses fisiologis dalam tanaman. Tingkat toleransi berhubungan dengan permeabilitas membran dan tekanan osmotik sel. Kemampuan untuk mengakumulasi K, kemampuan menghambat translokasi Na dari akar, kemampuan mengakumulasi air dalam daun, serta menghambat degradasi klorofil. Kemudian yang selanjutnya itu ada idiotipe dari varietas toleran salin ini atau kacang hijau Vima 1. Nah, jadi karakteristiknya itu mempunyai umur genjah atau kurang dari 60 hari dengan umur panen 57 hari, kemudian masak serempak, kemudian tahan penyakit embun tepung, kemudian warna polongnya berwarna hitam, bijinya berwarna hijau kusam, kemudian bobot 100 bijinya itu 6,3 gram dengan produktivitas 1,38 sampai 1,76 T per H dan toleran salinitas. Nah, selain itu, pada kondisi ekstrim, varietas Vima 1 ini mampu memberikan hasil 0,92 T per H, sementara varietas lain itu tidak panen. Salah satu hal penting dalam perakitan varietas adalah koleksi plasmanofa. Setelah kita ketahui bahwa salah satu koleksi plasmanofa kacang hijau terbesar di dunia terdapat di AVRDC atau Asian Vegetable Research and Development Center yang terletak di Taiwan. Koleksi plasmanofa kacang hijau di AVRDC memiliki jumlah sebanyak 6.742 aksesi yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Sedangkan di Indonesia, plasmanofa kacang hijau sendiri berada di Balai KABI atau Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dan BB Biogen atau Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetika. Jumlah koleksi kacang hijau di Balai KABI tercatat per 2015 memiliki jumlah 1.074 aksesi, sedangkan di BB Biogen memiliki jumlah 919 aksesi. Menurut Balai KABI, bahwa salah satu aksesi tanaman kacang hijau yang mampu tetap memproduksi hasil polong yang tinggi di lahan salinitas adalah MLGA 0211 dan MLGA 0475. Materi berikutnya adalah rancangan program rakitan varietas toleran salinitas. Sesuai dengan informasi, dalam rancangan pemrograman terdapat 2 tahap secara garis besar, yaitu 1. Persilangan antar spesies kacang hijau yang memiliki hasil tinggi tetapi rentan akan cekaman salinitas, dengan kacang hijau yang memiliki sifat toleran akan cekaman salinitas. Dari kegiatan tersebut, kita akan memiliki F1 yang bersifat gabungan dari kedua tetuannya. Kemudian, tahap kedua adalah evaluasi beberapa seri persilangan sekaligus sebagai seleksi beberapa populasi F1. Dalam kegiatan ini juga, kita akan melakukan evaluasi daya hasil dan evaluasi daya ketahanan untuk tanaman kacang hijau. Rancangan program daya hasil dan ketahanan sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah evaluasi ini menggunakan rancangan acak kelompok lengkap dengan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Kemudian dilanjut dengan perlakuan terdiri atas beberapa seri persilangan
Kemudian dalam pemeliharaan tanaman F1, hasil persilangan tersebut, pemulia harus melakukan persiapan benih, penyiapan media tanam, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Kemudian, data pengamatan sebelumnya dilanjutkan dengan uji lanjut, salah satunya dengan metode DMRT dan analisa pendugaan nilai heritabilitas. Kemudian dari itu, pengujian ketahanan salinitas juga perlu untuk dilakukan dengan pemberian beberapa konsentrasi NaCl pada media tanam. Setelah rancangan program yang tadi dijelaskan oleh Mbak Puspa, kita akan melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai metode perakitan dari varietas toleran salin. Nah, jadi metode perakitan yang akan digunakannya yaitu persilangan. Persilangan ini akan dilakukan antara varietas Vima 1 sebagai tetua dengan varietas Walet yang kurang toleran lahan salin. Metode perakitannya sendiri terdiri dari pemilihan tetua, persiapan, kastrasi, emaskulasi, penyerbukan, isolasi, dan pelabelan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pemilihan tetua. Pemilihan tetua pada program pemuliaan kacang hijau ini dapat menggunakan aksesi plasma nutfah sebagai tetua persilangan agar didapatkan varietas kacang hijau yang memiliki kandungan genetik yang luas. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada dari persiapan. Jadi sebelum kita melakukan kastrasi, kita harus melakukan persiapan dulu. Untuk apa? Karena di sini kita akan melakukan kegiatan awal mengenai persiapan alat dan bahan, di mana alatnya itu terdiri dari gunting kecil yang tajam, pinset dengan ujung yang tajam, kemudian alkohol dengan kandungan 75-80%, di mana alkohol ini akan berguna untuk mensterilkan alat-alat dalam persilangan. Kemudian selanjutnya itu ada kastrasi. Kastrasi merupakan kegiatan pembersihan mahkota bunga, dan kastrasi ini menggunakan alat pinset. Dilakukan sesaat sebelum emaskulasi, biasanya pada pagi hari dengan cara membuang mahkota bunga. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada emaskulasi. Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan atau stamen pada tetua betina sebelum bunga mekar atau sebelum terjadinya penyerbukan. Emaskulasi ini dilakukan dengan menggunakan pinset yaitu dengan membuang benang sari satu persatu sampai habis. Baik, selanjutnya yaitu setelah dilakukan emaskulasi, akan dilakukan tahap isolasi. Nah, tahap isolasi ini bertujuan untuk melindungi bunga yang telah diemaskulasi tadi dari penyerbukan alami atau penyerbukan yang tidak diinginkan. Sehingga biasanya bunga ini disungkup atau ditutup dengan kantong. Kemudian setelah dilakukan isolasi, ini dilakukan pengumpulan dan penyimpanan serbuk sari dari bunga tetua jantan yang telah mekar. Kemudian dilanjut dengan polinasi, merupakan pemindahan polen dari tetua jantan ke kepala putih. Nah, setelah polen ini dipindahkan, dilakukan penyungkupan atau pembungkusan. Penyungkupan dan pembungkusan ini biasanya menggunakan kantong kertas atau menggunakan kantong plastik. Nah, ini bertujuan untuk tadi yang telah saya sebutkan bahwa menghindari penyerbukan alami. Kemudian dilakukan pelabelan ini untuk memberi keterangan yang tanaman yang telah dihibridisasi. Pelabelan ini meliputi nama tetua jantan dan betina, kemudian kode atau nama pemulia, kemudian waktu persilangannya. Nah, biasanya pelabelan ini digantung tepat pada tangkai bunga tetua betina yang telah dipolinasi. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan, maka diperoleh kesimpulan, yaitu komoditas yang kami pilih, yaitu merupakan tanaman kacang hijau. Untuk mekanisme pengaruh salinitas pada tanaman itu biasanya bekerja sebagai racun, seperti racun, ya, pengaruh racun dari beberapa ion tertentu yang lazim terdapat pada tanaman yang bergaram ini akan menghancurkan struktur enzim dan makromolekuler lainnya, merusak organel sel, kemudian mengganggu fotosintesis dan respirasi, serta menghambat sintesis protein dan mendorong kekurangan ion. Kemudian untuk mekanisme ketahanan varietas toleran salin itu biasanya bervariasi. Pada dasarnya, ketahanan terhadap salinitas dapat dicapai melalui mekanisme salt excluders dan salt includers. Adapun toleransi dari kacang hijau sebagai komoditas yang kami pilih terhadap cekaman salinitas, yaitu biasanya berhubungan dengan proses fisiologis dalam tanaman.
Dalam pembahasan ini, varietas toleran salinnya yaitu kami pilih kacang hijau varietas Vima 1. Nah, untuk koleksi plasma nutfah kacang hijau di Indonesia itu biasanya terdapat di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi atau Balitkabi dan di BB Biogen. Untuk rancangan pemrograman itu biasanya terdapat 2 tahap secara garis besar, yaitu yang pertama itu persilangan antara spesies kacang hijau yang memiliki hasil tinggi tetapi rentan terhadap cekaman salinitas, kemudian serta kacang hijau yang memiliki sifat toleran cekaman kekeringan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi beberapa seri persilangan dan seleksi beberapa populasi F1. Nah, kemudian setelah terdapat rancangan program, maka metode perakitan ini dapat dilakukan. Untuk metode perakitan yang digunakan yaitu persilangan. Persilangan ini dilakukan antara varietas Vima 1 sebagai tetua dengan varietas Walet yang kurang toleran lahan salin. Metode perakitan sendiri terdiri dari pemilihan tetua, kemudian persiapan, kastrasi, emaskulasi, penyerbukan, isolasi, dan pelabelan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait materi pemulihan tanaman kacang hijau toleran terhadap cekaman salinitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.